Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Suherman dengan NIM 05108326. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas aku dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya membuat website sederhana Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar atau SITA. Saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Tujuan dari website ini adalah untuk membantu proses pengelolaan bahan ajar seperti informasi stok bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring, dan histori transaksi. Baik, di sini saya sudah membuat proyeknya. Pada proyek ini terdapat beberapa folder dan file utama. Di sini ada folder CSS digunakan untuk menyimpan file style.css yang berisi seluruh desain tampilan dari website. Lalu di sini ada folder JS. Ini digunakan untuk menyimpan file data.js sebagai penyimpanan data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking. Di sini ada file script.js. Ini digunakan sebagai file JavaScript untuk proses login dan interaksi website. Kemudian terdapat beberapa halaman utama, yaitu seperti di sini ada file index.html sebagai halaman login. Lalu ada dashboard.html sebagai halaman dashboard utama. Lalu di sini ada tracking.html sebagai halaman tracking pengiriman. Lalu ada stock.html sebagai halaman informasi bahan ajar. Selain itu, terdapat folder image untuk penyimpanan gambar dan gambar cover buku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman login. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email dan password. Struktur halaman dibuat menggunakan HTML semantik seperti div container. Lalu ada input, button, dan heading. Kemudian desain tampilan dibuat menggunakan CSS eksternal. Ada pada file style.css. Di sini saya menggunakan warna gradients, border radius, shadow, over effect, dan layout modern. Lalu agar tampilannya lebih menarik, untuk fungsi login menggunakan JavaScript DOM. JavaScript akan mengambil nilai email dan password dari inputan getElementById. Kemudian data dicocokkan dengan data pengguna pada file data.js. Oke, baik, sekarang kita coba buka websitenya. Di sini saya sudah membuka websitenya. Jika email dan passwordnya benar, maka akan muncul notif login berhasil dan akan diarahkan ke dashboard. Sedangkan jika nanti yang dimasukkan email dan password yang salah, maka akan muncul notif email dan password yang Anda masukkan salah. Hal ini merupakan implementasi dari validasi from dan feedback kepada pengguna. Sekarang kita beri contoh, masukkan datanya sesuai yang ada di data.js. Kita berikan contoh yang pertama. Jadi kita coba login. Di sini karena datanya ada, jadi kita berhasil login dan akan diarahkan ke dashboard. Oke, sekarang kita coba masukkan password yang salah. Oke, di sini muncul notif email dan password yang salah. Setelah itu kita coba login kembali yang benar. Oke, setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman dashboard ini. Pada halaman dashboard ini terdapat sidebar, menu, dan beberapa part informasi. Menu yang tersedia yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi, dan logout. Pada bagian laporan, saya membuat drop-down menu yang berisi monitoring proses DO dan rekap bahan ajar. Dropdown ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan cover effect menggunakan CSS. Kemudian pada bagian isian dashboard terdapat card, menu dengan desain modern. Card dibuat menggunakan CSS grid agar responsif dan rapi. Setiap card memiliki tombol aksi untuk membuka halaman tertentu. Selanjutnya pada halaman informasi bahan ajar, di sini terdapat tabel stok data buku. Data yang ditampilkan secara dinamis menggunakan JavaScript. Data diambil dari array data bahan ajar pada file data.js.
Kemudian JavaScript melakukan looping menggunakan for each untuk menampilkan data ke dalam tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi over buku, nama buku, kode buku, jenis barang, dan stoknya. Lalu di sini saya juga menambahkan ada tambah data. Di sini bisa menambahkan data bahan ajar baru, ada nama buku, kode barangnya, lalu jumlah stoknya. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya adalah halaman tracking pengiriman. Kita buka. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan nomor delivery order. Nomor delivery order ini kita dapatkan dari data.js. Di sini kita menggunakan data yang pertama. Ya, kita masukkan, lalu cari. Baik. Di sini, JavaScript akan mencari data tracking pada objek data tracking. Jika ada data ditemukan, maka website akan menampilkan nama pengguna, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, kode paket, dan total transaksi. Selain itu, saya juga membuat timeline perjalanan. Paket timeline dibuat secara dinamis menggunakan JavaScript DOM. Data perjalanan di log menggunakan for each, kemudian ditampilkan ke halaman. Untuk desain saya membuat tampilan seperti aplikasi tracking ekspedisi modern dengan ada timeline, status page, cart layout, search box, dan hover effect. Saya juga menambahkan tombol back ke halaman dashboard agar navigasi website lebih mudah digunakan. Oke, pada project ini saya menggunakan eksternal CSS. Semua styling dipisahkan pada file style.css agar struktur project lebih rapi dan modular. CSS yang saya gunakan antara lain ada flexbox, curve, gradient background, border radius, box shadow, over animation, responsive layout. Tujuannya agar tampilan website terlihat lebih modern dan user friendly. Lalu, penjelasan untuk JavaScript DOM-nya. Pada project ini, JavaScript digunakan untuk proses login, validasi form, manipulasi table, menampilkan data tracking, menampilkan timeline pengiriman, drop-down menu, dan navigasi halaman. DOM yang digunakan untuk mengambil elemen HTML dan memanipulasi isi halaman secara dinamis. Contohnya, saya menggunakan getElementById, query selector, inner HTML, event on click, dan looping data. Demikian penjelasan hasil pengerjaan tugas 1, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar atau SITA. Melalui tugas ini, saya memahami implementasi HTML, CSS, dan JavaScript DOM dalam membangun website interaktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.